Radio Silaturahim untuk Islam yang satu, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Anda masih bersama kami di kesempatan siang hari ini dalam tausiah siang bersama Ustadz Hakim As-Sufyani, dan kita akan melanjutkan kembali tema kita di siang hari ini tentang hikmah ujian bagi seorang muslim. Tafadhal Ustadz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu punya rencana yang terbaik buat hamba-Nya. Allah Subhanahu wa taala punya sesuatu yang berharga yang disiapkan bagi hamba yang lagi diuji. Oleh karena itu tadi saya bilang poin yang berikutnya dari hikmah yang Allah inginkan, Allah ingin kita lebih dekat kepada-Nya. Apa namanya? Walanabluwannahum bis-sarra'i wadh-dharra'i la'allahum yatadarra'un. Allah akan uji kita sedikit kesulitan, sedikit kemudahan supaya kita kembali, supaya kita introspeksi diri, supaya kita perbaiki. Oleh karena itu hikmah yang Allah beri kepada kita sesudah ujian itu supaya kita menghargai apa yang kita miliki. Terkadang kita memiliki sesuatu tapi kita enggak hargai sesuatu tersebut. Tapi jika kita diuji atau kehilangan sesuatu tersebut, baru kita sadari. Oleh karena itu hikmah yang harus kita uraikan bahwa kita harus harus kembali ke mana? Kembali kepada Allah. Karena yang punya kekuasaan ini, yu'til mulka man tasha, yang punya kekuasaan ini, yang punya kekayaan ini, yang punya rizki, yang miliki semuanya adalah Allah. Oleh karena itu bersandar kepada Allah, dekatkan diri kepada Allah. Jika kita dekatkan diri kepada Allah, kita optimis melaksanakan kegiatan yang Allah perintahkan. Apa kegiatannya? Salat 5 waktu, zakat, aqimus salata wa atuz zakat, berbagi zakatnya, wa amr bil ma'ruf, nahi an munkar. Gerakan ini akan mengakibatkan pasti sebagai seorang mukmin dapat ujian di sisi di seluruh aspek kehidupannya. Unabluwannakum bi syai'in minal khauf wal ju', ketakutan, kelaparan, kurang harta, banyak masalah rumah tangga. Ini ujian sebenarnya adalah motivasi, adalah bahan bakar buat seorang yang optimis. Tapi bisa menjadi bahan untuk membuat orang yang tidak optimis drop atau mundur atau enggak mau berjuang. Kenapa? Karena tidak ada keyakinan. Oleh karena itu Allah selalu sebut dalam Al-Quran para nabi, sebut Nabi Allah Adam, Nabi Allah Nuh, Nabi Allah Ayub. Ini pahlawan atau para nabi yang benar-benar berjuang untuk apa? Untuk Islam, berjuang untuk diri, berjuang untuk manusia. Oleh karena itu ikhwan dan akhwat, hikmah yang harus kita dapat, ujian ini datang untuk berkata kepada umat Islam harus taubat, harus kembali kepada Allah, bukan kembali kepada manusia. Kembali kepada Allah harus banyak zikir, harus banyak ibadah, harus banyak muamalah, harus banyak hal yang harus Anda sadari. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala ingin manusia ini bersih, ini manusia ini tahir, ini manusia ini suci. Jangan lagi manusia ini pandai menyerah. Sekarang yang saya rasakan umat Islam kelemahannya saat ini, apa aja kita selalu berkata ini pihak yang lain, pihak di luar, pihak kelompok yang lain. Kita selalu lempar bola. Padahal menurut saya hal yang paling diutamakan harus diperbaiki adalah ini kejadiannya karena ada kesalahan dalam diri kita. Oleh karena itu apa yang harus kita lakukan? Perbaiki diri kita. Ibda' binafsik. Bagaimana caranya? Kita harus mulai cek apa sih yang masih saat ini kurang dalam diri kita harus perbaiki. Mungkin ucapan kita selalu ucapkan sesuatu terhadap orang yang lain, tambah tabayun, tambah duduk bersama, tambah tahu kondisi dan posisi.
Terus kedua, sangka kita terhadap muslim. Terkadang-kadang kerjasama terjadi antara kelompok ini sama kelompok ini karena ada kedekatan. Tapi nggak terjadi sama kelompok yang lain karena udah ada buruk sangka duluan. Oleh karena itu, kejadian ujian ini adalah supaya sebagai umat Islam introspeksi tindakannya. Apakah tindakan yang selama ini yang kita jalani benar atau tidak? Introspeksi keyakinannya. Masalah rezeki, masalah kematian, masalah hal-hal seperti ini harus membuat mukmin ini kuat. Datang ujian ini untuk memperkuatkan manusia ini supaya menadari bahwa kita di sini harus benar-benar totalitas menikmati apa yang Allah beri. Berikutnya hikmah dari ujian ini menghapus dosa. Al-mihan wal masaib taghsil adz-dzunub. Kita kan bagi siang sore aktivitas yang dijalani sama kita ini banyak beban, banyak dosa yang kita bawa dari sisi lisannya, banyak dosa yang kita bawa dari sisi tindakannya, banyak dosa yang kita bawa dari sisi ucapannya. Oleh karena itu, datang ujian itu untuk menghapuskan itu semuanya. Supaya berkata kepada seorang mukmin, Anda harus kuat, Anda harus yakin, ujian ini hanya bersifat sementara. Dan harus optimis bahwa sesudah ujian ini pasti ada jalan keluar, sesudah ujian ini pasti ada titik terangnya. Oleh karena itu, ikhwan dan akhwat yang hadapi ujian ada dua macam. Ada yang 24 jam dia mengeluh, dia merasa korban, dia merasa disakiti. Ada yang merasa bahwa itu motivasi. Supaya apa? Supaya lebih semangat, supaya lebih yakin. Kenapa? Karena kita sebagai seorang mukmin memiliki bahan yang cukup kuat, yaitu Al-Quran. Berikutnya, ikhwan dan akhwat, hikmah di balik ujian ini, kita harus selalu berada sama Al-Quran. Umat Islam ini berada sama Al-Quran kalau lagi butuh. Atau kalau lagi ada masalah, berarti umat Islam baru berada sama Al-Quran. Tapi jika enggak butuh, maka umat Islam ini lari atau jauh dari Al-Quran. Ikhwan dan akhwat, datang ujian berbagai macam. Di sisi ekonomi, di sisi politik, di sisi akhlak, di sisi moral, di seluruh aspek, di rumah tangga. Kenapa? Supaya umat Islam harus lari ke konsepnya. Konsepnya apa? Al-Quran. Harus baca Al-Quran dan harus analisis kenapa umat Islam terjadi seperti ini dan bagaimana caranya umat Islam harus menurai hikmah-hikmah dari Al-Quran ini supaya menjadi bahan, supaya menjadi obat, supaya menjadi solusi. Al-Quran, semua sesuatu ada dalam Al-Quran. Berkaitan sama akhirat, berkaitan sama dunia, berkaitan sama kebutuhan manusia ini. Tapi manusia ini hanya kalau ada yang meninggal baca Yasin. Kalau ada yang mau nikah, pembukaannya pakai Yasin, penutupannya pakai dandutan aja. Sehingga Quran ini hanya dimanfaatkan untuk obat bius. Tidak ada kejujuran, tidak ada totalitas untuk memaksimal Al-Quran. Oleh karena itu ujian ini datang supaya manusia sadari, oh ternyata solusi saya dalam Al-Quran. Saya harus perbaiki hubungan saya sama Allah. Saya harus baca Al-Quran. Coba sekarang kita merenung. Ada sebuah ujian, ada sebuah tantangan. Kita langsung, apa sih yang kita lakukan? Wudu. Habis wudu salat 2 rakaat. Habis salat 2 rakaat baca Al-Quran. Anda akan keluar damai, ada tenaga, ada ketenangan yang membuat kita bisa take off, bisa menghadapi ujian tersebut. Tapi kalau kita menghadapi ujian tersebut pakai rasa gelisah, pakai rasa khawatir, masalah itu enggak akan selesai. Ikhwan dan akhwat, ujian ini datang supaya kita harus lebih intensif baca Al-Quran. Bukan hanya baca saja, tapi mengamalkan Al-Quran. Lebih intensif kita mendekat diri kita kepada Al-Quran. Sekarang kan kita berkali-kali berkata, Quran ini harus imam kami, Quran ini harus menjadi patokan kami. Tapi benar-benar harus total. Dan jangan ada rasa gengsi yang membuat Anda enggak mau mengaku kesalahan. Kadang-kadang di saat ujian kita enggak mau menyadari bahwa kita ada kekurangan, ada ini. Oleh karena itu, manusia itu adalah manusia atau orang beriman. Jika dia dipuji, dia enggak senang. Jika dia dikritik, dia enggak marah. Karena dia menyadari bahwa dia produk kesalahan.
produk gagal, produk maksiat, produk lupa. Oleh karena itu bagaimana caranya kesalahan itu dikurangi? Banyak baca Al-Quran, banyak salat, banyak ibadah, banyak duduk sama orang yang positif, dan banyak mendekatkan diri kepada Al-Quran, dan jauhi siapapun Anda ketemu, walaupun dia salat tahajud, walaupun puasa Senin Khamis, jika dia orang negatif. Karena Anda nggak bisa bergerak, Anda nggak bisa maju, Anda nggak bisa berbuat sesuatu yang baik jika Anda ketemu sama orang yang kerjaannya ngeluh dan sifatnya sifat negatif. Ikhwan dan akhwat, hidup ini indah, dan ujian itu bukan membuat hidup ini tidak indah, tapi membuat hidup ini lebih nyaman. Tapi modalnya apa? Dekatkan diri kepada Allah, dekatkan diri, cari, paksakan. Ini contohnya sekarang lagi kegiatan ibadah, salat atau zakat atau sedekah, emang itu berat, enggak mudah. Allah berfirman, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sesungguhnya salat itu sesuatu yang berat kecuali bagi orang yang khusyuk. Apalagi masuk kamar mandi, wudu, terus habis wudu disuruh salat, harus menunggu imam, habis imam kadang-kadang panjang. Ini sebenarnya berat, tapi ini adalah latihan intensif buat diri kita supaya kita mau teratur, supaya kita mau take off, supaya kita mau selamat. Karena tidak ada sesuatu dalam Al-Quran dan dalam Sunnah yang tidak baik. Semua yang ada dalam Al-Quran dan dalam Sunnah itu baik, tapi kebaikan itu nggak akan disadari langsung. Kebaikan itu perlu proses supaya manusia sadari bahwa kebaikan itu sesuatu yang muncul lemah. Al-haq, kebenaran itu nggak muncul langsung. Kebenaran itu muncul lemah. Tapi kebatilan itu muncul. Satu hari bikin isu di media sosial bisa terkenal. Tapi kebaikan itu perlu proses. Ikhwan dan akhwat, PR yang dihadapi umat Islam ini banyak. Ujian yang dihadapi sama umat Islam ini banyak. Alangkah baiknya umat Islam harus belajar dan belajar dan belajar, dan membuka diri, dan mau berdialog, dan mau berbaik sangka, dan mau berkomunikasi, dan mau tabayun. Jangan sampai umat Islam ini ambil sikap tanpa ada tabayun. Jangan sampai umat Islam ini selalu menatakan dirinya korban. Jangan berlaku pada dirinya seolah-olah korban, disakiti sama Yahudi. Akhirnya tindakan kita tindakan korban, bukan tindakan pemenang. Jika umat Islam mau menang, yuk, harus umat Islam kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Dan harus ada kerjasama yang baik, dan harus ada komunikasi yang baik, dan harus saling menghargai dan saling membantu. Sekarang yang terjadi apa? Yang dibantu orang yang kuat bantu orang yang kuat, orang yang lemah ditinggalkan, yang kaya tambah kaya, yang miskin makin miskin. Kenapa? Karena kerjasama antara kalangan ini sama ini gak ada. Oleh karena itu, ikhwan dan akhwat, kita perlu operasi, perlu kerjasama. Kalau kita datang ke dokter, dia nggak langsung kasih obat, tapi dia tanya, kamu merasa apa? Kenapa? Terus di mana sakitnya? Apa? Jadi tanya baru diperiksa, baru diberi obat. Kita sekarang udah pandai beri obat, tambah kita menadari posisi umat Islam ini seperti apa. Ikhwan dan akhwat, al-imtihan, ujian ini adalah sesuatu yang power, yang beri tenaga. Ibaratnya kita punya besi, kalau dibukul keluar listrik sebenarnya. Ujian ini adalah tantangan untuk keluarkan kemampuan umat Islam, bahwa Anda jangan puas. Kadang-kadang umat Islam udah salat rame, zakatnya rame, hajinya rame, jadi tidur puas. Ujian ini datang supaya berkata kepada seorang mukmin, lanjutkan berjuangnya. Anda jangan puas, masih banyak hal yang harus Anda lakukan, masih banyak PR yang harus Anda laksanakan. Ikhwan dan akhwat, hidup ini tambah ujian gak seru. Hidup ini tambah ujian gak seru. Justru kalau ada ujian itu adalah motivasi buat Anda perbaiki dirinya. Tapi ujian sesuatu yang sangat berat bagi seorang mukmin yang jauh dari Allah. Sangat ringan bagi seorang mukmin yang tawakal kepada Allah. Pagi hari, awali pagi hari contohnya. Salatnya, zikirnya, ibadahnya, yakinannya terhadap Allah. La haula wa la quwata illa billah. Kemampuan ini enggak dimiliki sama siapapun. Dia kaya, dia miskin, dia presiden, dia menteri, dia manusia lemah. Hanya sedikit sakit dia udah ngeluh. Tapi kemampuan kita harus bertawakal kepada Allah. Karena yang memiliki kekuasaan ini adalah Allah.
karena yang beri kekuasaan ini Allah, karena yang cabut kekuasaan ini Allah. Di saat kita mempunyai power seperti ini, kita akan take off. Kita akan merasa tidak ada sesuatu yang tidak baik. Semua sesuatu yang kita dapat baik. Bahkan saya selalu berkata, tanda Anda hidup, Anda merasa sakit. Kalau mau tahu itu orang masih hidup atau mati, dia sakit atau tidak. Kalau disubit sakit, disuntik sakit, berarti ini orang masih hidup. Tapi jika dia nggak merasa sakit, dia udah mati. Berarti Allah mau cek, ini manusia atau umat Islam masih hidup atau tidak. Kalau masih hidup harus diuji. Harus diuji berbagai macam fitnah. Berbagai macam cacian. Rasulullah SAW difitnah, dibilang sihir, tukang sihir. Dibilang penipu, dibilang penjahat. Semua cara dilakukan supaya menjatuhkan Rasulullah. Tapi tetap beliau berjalan. Kenapa? Karena punya komitmen. Karena karakteristik manusia tidak suka sama kebenaran. Banyak dari manusia nggak mau benar ini muncul. Oleh karena itu, ikhwan dan akhwat, mari kita keluar dari tausiah ini punya semangat berjuang. Semangat menghadapi ujian ini, bahwa ini sesuatu yang bersifat sementara yang harus kita tetap semangat untuk melakukan kebaikan. Wallahu alam. Baik. Semangat berjuang dan semangat untuk terus berbuat kebaikan, dan insyaallah di situ ada keindahan, Ustaz. Begitu, Ustaz ya? Betul. Baik, ikhwan dan akhwat, selama kurang lebih tadi 1,5 jam, mohon maaf, 1,5 jam ya, 45 menit, Ustaz memberikan pemaparannya tentang hikmah di balik ujian bagi seorang muslim, baik itu secara individu ataupun secara jama'i atau secara bermasyarakat atau bernegara. Nah, tadi kan pertanyaan yang pertama tadi adalah tentang ujian itu berasal dari secara bahasa dan secara sara. Kemudian Ustaz, pertanyaan selanjutnya adalah tadi Ustaz panjang lebar menjelaskan tentang ujian baik itu secara individu yang saya tangkap, Ustaz, kemudian secara keluarga dan juga secara masyarakat, yang dalam hal ini adalah negara. Saat ini ujian yang paling berat bagi umat Islam itu apa, Ustaz? Selain tadi masalah persatuan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Jadi saya rasakan tadi sampaikan yang paling berat satu persatuan itu udah menjadi hal yang menurut saya harus benar-benar kita rawat. Kedua, saya rasakan saat ini umat Islam ini harus mulai mau belajar. Jangan merasa diri kita udah pintar. Mau belajar sama siapapun selama itu sesuatu yang syar'i, selama itu sesuatu yang tidak merugikan. Analisis saya atau saya rasakan tokoh-tokoh Islam saat ini atau tokoh umat Islam merasa dirinya udah pintar. Dan mereka nggak mau duduk bersama, nggak mau berdialog, nggak mau berbicara. Dan ini bahaya. Iblis itu keluar dari surga karena dia tokoh ulama sebenarnya, tapi merasa dirinya udah sempurna. Dan saya punya prinsip, siapapun udah merasa dirinya sempurna itu udah mati, bahaya. Oleh karena itu ujian yang dihadapi saat ini harus kita buka diri. Dan berikutnya ada 2 poin harus kita berantaskan. Kepenatikan, fanatik terhadap kelompok, fanatik terhadap madhab, fanatik terhadap partai. Saat ini tahun politik kan fanatik ini terhadap partai itu luar biasa, terhadap kelompok. Apa yang datang dari kelompok saya benar walaupun salah, apa yang datang dari kelompok yang lain salah walaupun benar. Ini bahaya. Kepenatikan ini kan semuanya warga negara Indonesia, semuanya muslim. Kepenatikan ini jangan berlebihan sampai bahkan saya dengar informasi karena dia dari partai yang lain dipecat kerja di satu perusahaan, ini partai ini enggak partai ini. Ini contohnya dari partai pemerintah, partai anti pemerintah, karena enggak sepahaman dipecat, atau karena di satu yayasan enggak sepahaman. Ini kan kesalahan. Ini menunjukkan bahwa kita sempit berpikir. Oleh karena itu menurut saya ujian, tantangan fanatik ini hal yang bahaya yang harus diperbaiki. Kita harus buka diri. Jangan sampai gara-gara fanatik kita kehilangan banyak ilmu. Akhirnya kita enggak mau belajar sama pihak yang lain, walaupun pihak yang lain punya kekurangan. Akhirnya ilmu di situ enggak bermanfaat. Itu artinya
bahwa kita saat ini dihadapkan bahwa muslim itu sendiri belum dewasa dalam menyikapi perbedaan, begitu? Perbedaan, karena menurut saya ini kan manusia sama manusia. Iya. Muslim sama muslim, apalagi. Bagaimana caranya kita mengurangi rasa panas di antara dua muslim sama muslim ini sehingga mau dekat. Dan jika ada kedekatan dan ada komunikasi, masing-masing pasti punya karakteristik dan punya prinsip. Dan jangan kita memaksakan pihak yang lain untuk menhanutkan apa yang kita inginkan. Selama itu bukan wajib, selama itu bukan sesuatu yang berharga, dan harus kita beri alasan bagi orang yang lain kenapa melakukan tindakan itu. Karena kalau melihat satu orang melakukan hal yang tidak sesuaikan, kita harus cari 70 alasan. Kalau nggak ada 70 alasan, bilang mungkin dia punya alasan tapi kita nggak tahu. Sekarang saya datang, lihat Agus melakukan hal yang salah. Menurut saya salah, tapi bisa jadi menurut Agus ada 70 alasan. Mungkin lagi begini, mungkin. Kalau nggak ada 70 alasan, kita bilang mungkin punya alasan kita nggak tahu. Disinilah kita selamat, damai. Akhirnya kita nggak terjebak dalam rasa cari tahu, rasa kebencian. Energi yang positif tetap positif. Tapi kalau kita terjebak fanatik, terjebak berburuk sangka, akhirnya energi umat Islam ini habis. Akhirnya muncul rasa sensitif. Maaf, afwan. Kelompok ini ketemu kelompok ini, lihat matanya beda. Nah, ini sekarang ada ketemuan, ada diskusi. Kelompok ini sama kelompok ini lihat matanya kayak musuh dari sisi mata. Apalagi dari sisi salaman, apalagi dari sisi madhab, apalagi dari sisi itu kan apa muncul? Muncul karena install hatinya udah salah. Karena dia berangkat dari dirinya udah benar, yang lain salah. Dan ini yang terjadi. Kadang-kadang saya lihat kasihan umat Islam salat di satu masjid, ternyata ini sama ini nggak akurat. Matanya ini karena dari partai ini sama partai ini dia udah klaim surga milik ini, neraka milik ini. Ini menunjukkan bahwa umat Islam harus dewasa, harus berdialog, dan harus kita hargai apa yang disampaikan sama orang lain. Harus kita, saya punya prinsip, nggak ada manusia di muka bumi ini mau bermaksiat, nggak ada manusia di muka bumi ini mau bersalah, nggak ada manusia di muka bumi mau melakukan kejahatan, tapi dia ada kondisi yang membuat dia bersalah. Justru kita harus membantu, bukan harus diinjak. Sekarang ada orang tenggelam, harus kita angkat, bukan harus injak dia gitu. Ikhwan dan akhwat, ini jiwa rahmatan lil alamin. Jiwa Rasulullah SAW datang bukan untuk mengklaim siap masuk surga neraka, kan gampang, tinggal suruh stafnya Rasulullah, si fulan masuk surga, si fulan masuk neraka, clear. Tapi Rasulullah datang untuk mengangkatkan manusia ini supaya tertarik ke surga. Marketing ini ya Rasulullah supaya orang ini tertarik ke surga. Bagaimana caranya tertarik ke surga? Ucapannya harus bagus dong. Enggak mungkin kita sekarang di terminal Kampung Melayu contohnya. Kita punya bus ber-AC. Ternyata kita bilang, "Hei, kalian kalau nggak naik bis ini masuk neraka semua nih. Ada yang mau nggak?" Walaupun fasilitas kita bagus. Kenapa? Karena cara yang kita lakukan salah. Ini yang terjadi. Kita punya fasilitas Islam bagus, semua bagus, tapi cara yang kita sampaikan salah. Kedua, kita nggak sabar menunggu. Umat Islam ini nggak sabar menunggu, mau cepat hasil, maunya demo langsung negara berubah, maunya langsung keluarkan acara, nggak ada proses. Padahal semua ini perlu waktu, perlu proses. Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan Nabi Allah Nuh 950 tahun, yang masuk Islam berapa? 12 orang. Coba bayangkan, malam, siang, sore berdakwah, tapi yang masuk Islam hanya 12 orang. 950 tahun, coba bayangkan. Kita baru 2 tahun udah mau diri ini, mau buat ini, itu bagus, semangat bagus. Tapi kita harus menyadari bahwa semua sesuatu perlu proses. Oleh karena itu, saya rasakan PR yang harus dikejar saat ini, hilang rasa ego di tingkat umat Islam, hilang rasa su'uban yang sangat tinggi saat ini. Hilang, harus kita hilangkan rasa fanatik. Karena ego, su'uban, fanatik ini akan mengakibatkan kita berpecah, enggak mau duduk bersama. Kapanpun, sampai saya kenal orang 20 tahun sampai 20 tahun masih berantem terus. Karena apa? Karena dia bersu'uban sama orang ini bersu'uban sama orang ini.
Ini klaim dirinya benar, ini klaim dirinya benar. Sehingga kebenaran yang dimiliki sama pihak satu tidak diterima sama pihak kedua karena saling mengkunci. Dan ini bukan Islam. Dan ini menunjukkan bahwa hati ini belum pada perang. Idza saluhat saluhal jasad kullu wa idza fasudat fasudal jasad kullu. Hati ini masih kotor, perlu diperbaiki, perlu dibersih, perlu diinstal ulang. Karena kalau hati baik akan mengeluarkan ucapan yang baik. Kalau hati yang kotor akan keluarkan ucapan yang kotor. Oleh karena itu ikhwan dan akhwat, Allah ini menjadikan dunia ini sebuah tempat ujian. Pelaksanaan ujian adalah di dunia ini. Ujian ini tergantung masing-masing akan sikapnya. Ada yang merasa bahwa ujian ini siksaan, ada yang merasa ujian ini adalah persiapan untuk naik kelas, persiapan untuk perbaiki diri, persiapan untuk maju. Bahkan saya bilang, jika Anda merasa sakit, Anda hidup, Anda masih dipercaya sama Allah, masih beri nafas. Oleh karena itu, lanjutkan perjuangannya, lanjutkan keindahannya, berangkatkan di pagi hari punya nilai positif, bukan nilai negatif. Karena saya rasakan hidup ini bisa ringan. Saya sekarang bilang, saya mau berangkat ke Cibubur. Kalau saya bilang, wah kayaknya Cibubur macet, capek, terus disitulah tantangannya banyak, maka saya nggak akan berangkat terus. Ya, nggak akan berangkat karena ketakutan yang berlebihan yang saya bayangkan. Tapi kalau saya mulai, ternyata wah bertahap akan tercapai apa yang kita inginkan. Kadang-kadang kita membayangkan sesuatu berlebihan, padahal nggak tentu seperti itu. Oleh karena itu, dekatkan diri kepada Allah. Azam yang kuat yang saya tadi sampaikan, banyak baca sejarah para nabi. Anda bukan lebih mulia dari Nabi Allah Adam, dari Muhammad SAW. Tapi sebagai manusia kadang-kadang kehabisan kesabaran. Karena nilai kembali kok bagaimana caranya kita mencari orang yang positif yang selalu beri tenaga kita, bukan yang mensitakan tenaga kita. Dalam ujian ini ada dua sikap. Ada sikap yang sita tenaga, ada sikap yang beri tenaga. Oleh karena itu kita dekatkan diri kepada Allah dan selalu cari sikap-sikap orang-orang yang beri kita tenaga, bukan yang sitakan tenaga kita. Dan ujian yang tantangan-tantangan ini bisa berlalu jika kita mau bongkar apa? Penyakit hati, iri, sombong, merasa dirinya benar, ego, ini harus dibongkar. Kalau kita bongkar, insya Allah dialog berfikir berjalan, insya Allah umat Islam akan maju. Saya bicarakan tentang tema ini, saya ingin ajak umat Islam harus tetap optimis dan harus melakukan kebaikan. Jangan berhenti melakukan kebaikan apapun kondisinya, dan harus benar-benar menjadi contoh yang terbaik. Bahkan kalau kita diuji sama Allah, kita harus bersyukur, berdoa, dan Allah masih percaya sama kita. Ikhwan dan akhwat, PR kita banyak. Umat Islam ini perlu kerja keras di sisi pendidikan, perlu kerja keras di sisi politik, perlu kerja keras di sisi ekonomi, perlu kerja keras di seluruh aspek. Kalau kita setiap hari hanya ribut masalah-masalah yang tidak positif, yang tidak bertindak, yang tidak beraksi, waktu kita akan tersita. Kita akan udah tua, udah nggak ada semangat lagi. Kenapa? Karena kita ini udah nggak fokus ke tujuan yang kita harus capaikan. Oleh karena itu yuk, dari dari tahun ini, dari hijrah Rasulullah SAW, dari akhir tahun 2018, bangun semangat dalam satu dirinya. Diri kita cek sekarang, sejauh mana saya sukses di sisi ibadah saya, salat saya apa sih, zakat saya sejauh mana, habis perbaiki ini terfaksi keluarganya, sejauh mana kita rawat mereka, istri, anak, karena mereka ini adalah senjata kedua bagi saya yang membuat siapapun sukses tanpa keluarga itu nggak mungkin. Perbaiki diri sama Allah, salatnya, keluarga harus, karena Allah nggak akan kasih kita anak, istri hanya sebagai motivasi. Keluarga. Ketiga, berbuat yang baik, baik sesuai kemampuan kita. Insya Allah nawaitu yang baik, semangat yang baik, ini akan membawa hasil yang baik. Kawan dan akhwat, kembali ke apa yang saya sampaikan, hidup ini bisa indah
atau bisa berat, tergantung kita. Kita harus menjadikan hidup indah, menjadikan hidup ini ringan. Lewat apa? Lewat kita tawakal kepada Allah, banyak baca Al-Quran, banyak duduk sama orang positif, banyak semangat. Insya Allah Allah enggak tidur, Allah tahu apa yang kita lakukan. Kalau kita lakukan hal yang positif, hasilnya akan positif buat diri kita dan buat umat Islam. Wallahu a'lam. Subhanakallah wa bihamdik. Baik, wallahu a'lam. Ikhwan dan akhwat, kita sudah tidak terasa kita sudah berada di penghujung waktu saat ya. Di kesempatan hari ini dalam Tausiah Siang bersama Ustadz Hakim As-Sufyani, edisi hari Rabu di tanggal 28 November 2018, dalam tema kita hikmah bagi seorang muslim, hikmah ujian bagi seorang muslim. Baik ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita closing, sebelum kita tutup, mungkin ada kesimpulan yang bisa disampaikan. Iya. Kesimpulan yang saya ingin sampaikan bahwa manusia atau seorang mukmin ini harus meyakini bahwa Allah mempersiapkan hal yang paling indah bagi hamba yang lagi diuji. Tapi harus memperkuatkan kesabarannya dan harus berbaik sangka kepada Allah. Seperti orang tua yang memberi ujian kepada anaknya karena ini anaknya ini lebih baik. Allah kasih kita ujian, kasih kita tantangan, itu sesuatu yang anugerah yang harus kita syukuri dan harus kita sadari bahwa di kemudian hari akan kita berterima kasih, bersyukur kepada Allah atas anugerah yang kita hadapi. Tetap semangat menghadapinya, tetap tawakal. Insya Allah Allah akan beri kemudahan buat kita semua. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustadz Hakim. Ikhwan dan akhwat, demikian jumpa kita di siang hari ini dalam Tausiah Siang bersama beliau Ustadz Hakim As-Sufyani. Saya Abi Agus ditemani Obi dan juga Hafiz dari STI Al-Fatah, mohon undur diri. Mohon maaf atas segala khilaf dan salah. Ila liqa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.